Bab 31. Kartu undangan acara naga terbang. Tempaanmu sedikit lebih kuat. Tempaanmu, kecepatannya harus sedikit lebih lambat. Di dalam ruang pembuat senjata, Carson Chen mengayunkan palu. Tetua Lianto berdiri memperhatikan dan berbicara dari waktu ke waktu. Meskipun Carson Chen menolak untuk menjadi muridnya hari itu dan membuatnya pergi dengan marah, Carson Chen pergi ke toko pembuat senjata keesokan harinya seperti biasa. Tetua Lianto tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi sikapnya terhadap Carson Chen dibandingkan sebelumnya jelas jauh lebih baik. Dia menghampiri Carson Chen dari waktu ke waktu untuk memberikan bimbingan kepada Carson Chen. Ketika seseorang memberi bimbingan, Carson Chen secara alami tidak akan menolak, jadi keterampilan pandai besinya meningkat pesat. Penanggalan seni bela diri tanggal 6 September tahun 395. Carson Chen menjadi petarung selama lebih dari 20 hari. Berlatih pedang. Jurus belah sinar bayangan menyapu. Dalam sekejap, dua sinar pedang menembus udara, dan masih bisa dibedakan, di samping dua sinar pedang, ada dua sinar pedang lagi yang kabur. Aku akan menerobos. Dengan bergumam, Carson Chen terus berlatih. Berulang kali, sampai saat pedang itu ditebas, ada 4 sinar pedang yang jelas. Satu pedang terbagi 4 sinar, itu adalah teknik pedang membagi sinar tingkat pertama dari jurus belah sinar bayangan menyapu tingkat rendah. Dari kontak teknik pedang belah sinar hingga berlatih tingkat pertama hingga tingkat rendah, totalnya memakan waktu 20 hari. Dibandingkan dengan latihan 8 jurus pedang sejati sebelumnya, progresnya hampir sama. Membuat Carson Chen semakin menyadari keistimewaan 8 jurus pedang sejati. Mungkin, aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih 8 jurus pedang sejati ke tingkat unik. Carson Chen diam-diam berpikir, sambil melamun, mungkin, kalau aku berlatih 8 jurus pedang sejati ke tingkat unik, ujung pedang misterius itu akan memberi aku lebih banyak ilmu pedang. Setelah berlatih 30 kali 8 jurus pedang sejati, dia kembali ke rumahnya, setelah istirahat sejenak, berlatih teknik harimau ganas tingkat pertama. Setelah 20 hari latihan, energi darah meningkat banyak dibandingkan sebelumnya, tapi masih ada celah besar dari pengisian energi darah tingkat kelima. Carson Chen memperkirakan bahwa dengan tidak adanya kekuatan eksternal seperti pil darah monster sebagai bantuan, dibutuhkan 1 tahun untuk mencapai tingkat kelima dari alam energi darah dengan usaha sendiri. Bahkan kalau dia memurnikan energi darah 7 kali, mereka yang melakukan pemurnian darah energi 3 kali, tanpa bantuan dari luar, akan menghabiskan beberapa tahun untuk meningkatkan ke tingkat kelima dari alam energi darah. Terlebih lagi, seiring bertambahnya usia, energi darah seseorang secara bertahap akan berkurang, kecuali kalau seseorang bisa menembus ke tingkat ke-7 alam energi darah untuk membentuk sirkulasi kecil energi darah, penurunan semacam ini bisa tertunda. Setelah beberapa saat, aku akan bisa menerima hadiah tugas untuk bulan pertama di toko pembuat senjata. Berapa banyak poin kontribusi yang akan aku miliki? Imbalan tugas toko pembuat senjata magang sangat erat kaitannya dengan penilaian yang diberikan oleh Tetua Lianto. Sekarang Tetua Lianto bisa dibilang menjadikan dia sebagai favoritnya, jadi penilaiannya tidak mungkin rendah. Pada tanggal 10 September tahun 395, penanggalan seni bela diri, Carson Chen memasuki aula keluarga, sudah berlangsung 1 tahun penuh. Sore hari. Di dalam ruang pembuat senjata, Carson Chen mengayunkan palu untuk menempa balok besi biasa. Palu itu dinaikkan dan kemudian diturunkan, dipukul dengan ringan di atas besi kasar, dan kemudian palu lain menempa lagi dalam sekejap. Setelah 20 hari penempaan berulang dan bimbingan Tetua Lianto dari waktu ke waktu, 4 tips ringan, berat, urgensi dan lambat sudah mencapai tingkat perubahan secara alami. Kalau dibandingkan dengan ilmu bela diri, kini Carson Chen sudah mencapai tingkat tinggi. Namun, dalam waktu singkat, besi kasar tidak perlu dimasukkan ke tungku untuk dibakar merah lagi, itu sudah diubah menjadi balok besi biasa langsung oleh Carson Chen. Panjang 10 cm, lebar 10 cm,
dan tinggi 10 cm, permukaannya rata dan halus, serta teksturnya halus dan padat. Sekilas terlihat bahwa itu adalah pedang yang ditempa dari balok besi biasa berkualitas tinggi ini, baik kekerasan, kelenturan, dan ketajamannya cenderung lebih baik. Setelah dihitung-hitung, inilah ke-44 besi biasa yang dibuat sendiri oleh Carson Chen setelah dia datang ke toko pembuat senjata, yang cukup untuk melebur 44 pedang besi biasa atau pisau besi biasa. Pilih sepotong hari ini. Setelah berkemas cepat, Carson Chen berpamitan dengan Wulio Chen dan Sabta Chen lalu meninggalkan toko pembuat senjata. Dik, pelan-pelan, Wulio Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia mengagumi adik ini dari awal, tidak mempedulikannya sampai sekarang dia menjadi kagum dan bahkan masih ada semacam kecemburuan yang tak terlukiskan di hatinya. Sabta Chen sangat iri, tapi juga sedikit malu. Lagi pula, apa yang dia katakan sebelumnya tidak terlalu menyenangkan. Kalau tidak ada kecelakaan, seharusnya hari ini adalah hari di mana anak-anak baru masuk aula keluarga. Seharusnya Willy Chen juga datang. Zihan Chen, kenapa kamu di sini? Sebelum melihat Willy Chen, Carson Chen bertemu dengan orang yang tak terduga. Kalau kamu bisa datang, tentu saja aku juga bisa. Zihan Chen kaget saat melihat Carson Chen, wajahnya penuh kewaspadaan, lalu dia mendengus dingin dan berkata dengan jijik. Menatap Zihan Chen selama beberapa detik, Carson Chen tiba-tiba tersenyum dan mengabaikannya. Kalau dipikir-pikir, aula keluarga sepertinya memiliki aturan lain. Kalau seniman bela diri keluarga cabang yang kalah dalam pertandingan bisa ditingkatkan ke alam energi darah tingkat keempat untuk menjadi petarung tahun depan, dia juga berhak untuk masuk aula keluarga Zihan Chen seperti ini. Carson Chen baru mengetahui aturan ini setelah dia menjadi petarung. Zihan Chen, aula keluarga tidak ada apa-apanya dibandingkan berada di keluarga, kata Carson Chen. Apakah Zihan bisa mengerti atau tidak, itu adalah urusannya. Aku akan menyusulmu dan menghancurkanmu di bawah kakiku. Zihan Chen mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh amarah. Menggelengkan kepalanya, Carson Chen tidak memperhatikan Zihan Chen lagi. Dengan kemampuan Zihan Chen, dia bukan apa-apa di aula keluarga. Dia akan segera menyadari fakta bahwa meskipun dia Zihan Chen bisa bangkit, lalu apa, dia bisa mengalahkannya sekali, maka dia bisa mengalahkannya 2 kali dan 3 kali. Jarak antara kedua belah pihak hanya akan semakin lebar. Di aula luar, Carson Chen menemukan Willy Chen. Kak Carson. Melihat Carson Chen, Willy Chen sangat bersemangat. Bagus, kamu menjadi murid luar aula, kamu harus berlatih keras, berusaha keras untuk mendorong energi darah yang dimurnikan hingga batasnya, dan menerobos menjadi petarung, Carson Chen menyemangati. Kak Carson, jangan khawatir, aku pasti akan berlatih keras dan mengikuti jejakmu. Willy Chen penuh percaya diri, sama seperti semua orang yang baru saja tiba di aula keluarga. Willy Chen berlatih tinju, dia akan ditugaskan ke grup teknik tinju. Carson Chen berlatih pedang. Dalam hal kultivasi, dia tidak bisa banyak membantu Willy Chen. Untuk teknik tinju harimau, semua yang harus dikatakan sudah dia katakan. Bagaimana dengan ayahku, bibiku, dan Alianto? Carson Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Itu merupakan salah satu alasan utama kenapa dia datang ke sini untuk mencari Willy Chen. Dengan perawatan Bibi Belinda, Paman Zaiful baik-baik saja. Mereka meminta aku untuk memberitahu Kak Carson untuk berlatih keras dan jangan khawatirkan mereka. Willy Chen berkata sambil tersenyum, dan Alianto, dia sudah mengolah alam energi darah. Kak Carson, coba tebak berapa kekuatan yang dia miliki dengan satu tangan. 700 kati. Carson Chen awalnya ingin menebak 600 kati, tapi setelah dipikir-pikir, Alianto yang lahir dengan kekuatan gaib. Mungkin setelah basis kultivasinya ditingkatkan, peningkatan kekuatannya akan melebihi standar. Kak Carson, bagaimana kamu bisa menebaknya? Willy Chen, yang awalnya berencana untuk pamer, berkata dengan wajah murung, tapi segera menjadi bersemangat lagi. 700 kati, kalau kultivasi Alianto mencapai puncak tingkat ketiga dari alam energi darah,
kekuatan satu lengannya pasti lebih dari 1000 kati, dan tinju beratnya juga tingkat awal. Sungguh menakutkan kalau dipikir-pikir. Carson Chen juga tersenyum. Setiap kali dia berbicara dengan Willy Chen, dia merasa sangat bahagia, dan kemajuan kultivasi Alianto yang juga memuaskannya. Keduanya mengobrol sebentar. Setelah Carson Chen menyemangati Willy Chen lagi, dia menyuruh Willy Chen untuk datang kepadanya kalau ada yang dia butuhkan, dan dia akan datang mengunjunginya sesekali. Kembali ke rumahnya, Carson Chen mulai berlatih teknik harimau ganas. Dia merasakan kekuatan energi darah melonjak di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan yang kuat, yang membuatnya nikmat. Namun, latihan kekuatan energi darah harus memperhatikan skalanya. Kalau terlebihan akan menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang, dan kerugiannya melebihi keuntungannya. Setelah mengeluarkan kitab pedang kecil itu, Carson Chen membolak-baliknya, menafsirkannya kata demi kata. Isi kitab pedang kecil ini, setiap kali membacanya, dia tidak akan pernah bosan. Sebaliknya, semakin membacanya, semakin menarik. Semakin membacanya, semakin Carson Chen memahami pedang dan pedang teknik. Setelah membolak-baliknya lagi dan mengembalikannya ke tempatnya, Carson Chen berencana berjalan-jalan keluar, tapi tepat ketika pintu terbuka, dia melihat seseorang mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu. "Ada apa?" tanya Carson Chen. "Kamu adalah Carson Chen, kan? Ini adalah undangan untukmu." Pria itu menyerahkan sebuah kartu berstempel merah kepada Carson Chen, matanya penuh kebingungan dan kecemburuan. "Undangan?" Carson Chen bingung dan menerima undangan itu. Basisnya berwarna merah cerah, ada 3 kata besar emas dan bentuk naga emas, seolah hendak terbang ke langit. Kartu undangan acara naga terbang. Melihat ketiga huruf kata berwarna emas itu, Carson Chen semakin bingung, mau tak mau membukanya, dan langsung mengerti. Kartu undangan acara naga terbang ini dikirim oleh keluarga Tang. Tepatnya diberikan kepada Carson Chen oleh Juno Tang. Tujuannya adalah untuk mengajak Carson Chen ke gedung kategori petarung pada pagi hari 3 hari kemudian untuk mengikuti acara naga terbang yang diselenggarakan oleh keluarga Tang. Juno Tang. Acara naga terbang. Carson Chen menutup kartu undangan itu dan berpikir, mungkinkah Juno Tang berhasil menembus batas dan energi darah yang dimurnikan sudah 8 kali. Awalnya, darah energi yang dimurnikan 7 kali adalah batas kota Fengwu, dan dimurnikan 8 kali sudah menembus batas dan memecahkan rekor dan membuat rekor yang lebih tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius pertama dalam sejarah kota Fengwu. Dalam hal ini, keluarga Tang wajar saja kalau mengadakan acara akbar untuknya. Selain itu, Carson Chen tidak bisa memikirkan hal lain. Dalam 3 hari. Kebetulan sudah setahun aku berada di kota Fengwu, tapi belum pernah melihat pemandangan kota Fengwu kecuali keluar masuk. Kebetulan aku bisa ambil kesempatan ini untuk ke sana. Carson Chen tersenyum di wajahnya. Alasan Juno Tang mengiriminya undangan pasti karena mereka berdua imbang selama pertarungan, dan dia menghargainya. Agaknya orang yang baru saja mengiriminya kartu undangan itu bingung kenapa dia sebagai petarung alam energi darah tingkat keempat dari keluarga cabang, bisa mendapatkan kartu undangan dari keluarga Tang. Artinya, selain dirinya, para jenius lain pasti diundang, dan tujuannya tentu saja untuk menonjolkan keunggulan Juno Tang. Ambil saja kesempatan ini untuk bertemu dengan para jenius dari keluarga lain. Jalan menuju petarung tidak pernah kejayaan satu orang. Untuk menjadi lebih kuat, lawan sangat diperlukan, begitu pula teman. Kartu undangan acara naga terbang tidak mempengaruhi latihan normal Carson Chen. Dia pergi ke toko pembuat senjata untuk menempa beberapa besi biasa setiap hari seperti biasa, dan berlatih teknik pedang membelah sinar dan teknik harimau ganas. Semua aspek meningkat sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, dan Carson Chen keluar dari aula keluarga dengan membawa pedang besi halus. Bersambung. Bab 32. Para petarung berkumpul di gedung kategori petarung. Jalan sibuk, manusia ramai dan padat. Pertama kali mengunjungi kota Fengwu, Carson Chen agak terlena, tapi dia tidak melupakan tujuan perjalanan ini.
Gedung kategori petarung adalah milik keluarga bangsawan Tang satu-satunya. Itu sangat terkenal di kota Fenghu, dan persyaratannya juga tinggi. Hanya petarung yang berhak masuk. Kalau kamu tidak berada di petarung, meskipun kamu adalah tuan muda dari keluarga terkenal, itu percuma. Setelah bertanya pada orang, Carson Chen mendekati gedung kategori petarung dan mendongak. Gedung kategori petarung bertingkat 5, gedung sebagian besar berwarna merah tua, tepinya berlapis emas, semacam keagungan dan kebangsawanan, seperti raksasa yang berdiri di atas tanah, tak tergoyahkan meski diterpa angin dan hujan. Gedung kategori petarung tingkat pertama membutuhkan identitas petarung untuk masuk. Tingkat kedua adalah petarung terkenal di kota Fenghu untuk bisa masuk. Untuk tingkat ketiga, setidaknya alam energi darah harus mencapai tingkat 7 atau lebih, baru memenuhi syarat. Untuk tingkat keempat dan tingkat kelima, seseorang harus memiliki tingkat kultivasi di luar alam energi darah. Saat ini, karena keluarga bangsawan Tang mengadakan acara naga terbang untuk Juno Tang, gedung kategori petarung menolak orang-orang yang tidak berkepentingan dan meninggalkan 2 petarung keluarga sebagai penjaga di pintu gerbang. Aku tuan muda sekte gerimis, kenapa kamu tidak membiarkan aku masuk? Carson Chen berjalan menuju pintu, ketika dia mendengar raungan tajam yang sangat tidak rela dan sangat tidak puas. Kamu tidak punya kartu undangan. Salah satu dari kedua penjaga berkata tanpa ekspresi dan amarah, dengan nada datar, sama sekali mengabaikan pihak lain. Sekte gerimis atau sejenisnya, di depan keluarga bangsawan Tang hanyalah ikan dan udang kecil. Ketika menuju gerbang gedung kategori petarung, Carson Chen tentu saja dicegat. Dari mana kampungan ini? Pulanglah. Tuan muda sekte gerimis yang berbaju seragam bodoh cantik penuh amarah dan tak bisa melampiaskan amarahnya. Jadi ketika melihat Carson Chen yang berseragam bodoh biru kelabu datang dan hendak masuk ke gedung kategori petarung, dia langsung mengumpat. Seragam bodoh itu sekilas terlihat jelas terbuat dari kain kasar, hanya petarung yang tidak memiliki latar belakang yang akan memakainya. Minggir. Mata Carson Chen setajam pedang, menusuk mata tuan muda sekte gerimis, membuatnya gemetar tanpa sadar, dan dia mundur selangkah, lalu dia segera menyadari sesuatu, wajahnya memerah karena marah. Ini kartu undangan aku. Carson Chen berjalan mengitari tuan muda sekte gerimis, mengeluarkan kartu undangan acara naga terbang dan menyerahkannya kepada salah seorang penjaga. Kedua penjaga itu sangat terkejut, dilihat dari pakaiannya. Carson Chen pasti berlatar belakang biasa, tapi ada kartu undangan. Tadi aku bingung kemana kartu undangan aku, ternyata kamu yang mencurinya. Tuan muda sekte gerimis bergegas mendekat dengan marah dan langsung memfitnah. Minggir. Carson Chen sangat marah, mengaum seperti harimau. Tuan muda sekte gerimis sepertinya melihat harimau yang kuat dan tinggi mengaum di depannya. Momentumnya sangat menakutkan, wajahnya menjadi pucat, betisnya gemetar, dan dia tidak bisa menahannya, jadi dia melangkah mundur beberapa langkah. Nama kamu Carson Chen. Seorang penjaga membuka undangan dan melihatnya, lalu menatap Carson Chen dan bertanya. Ya, Carson Chen tidak rendah hati atau sombong. Silakan masuk. Ekspresi penjaga sedikit mereda, melangkah ke samping, dan mengembalikan undangan ke Carson Chen. Pemandangan ini sempat mengundang perbincangan orang sekitar. Mereka tidak habis pikir kenapa orang yang berpenampilan biasa saja bisa masuk ke gedung kategori petarung untuk mengikuti acara naga terbang. Mereka yang benar-benar memiliki latar belakang yang baik, betapapun rendahnya mereka, pasti tidak akan mengenakan jenis pakaian biasa kalau ingin memasuki acara akbar tersebut. Aku bisa merasakan kekuatan energi darahnya tidak kuat. Kultivasi dia hanya tingkat alam energi darah tingkat keempat. Apakah dia murid senior tertentu? Namanya Carson Chen. Apakah kalian tidak asing dengan nama ini? Tingkat pertama kosong. Tingkat 2 juga kosong, dan Carson Chen melangkah ke tingkat 3. Dia bukan orang pertama yang datang, puluhan orang sudah berkumpul di tingkat 3. Semua adalah remaja berusia di bawah 20 tahun, mengenakan seragam bodoh warna-warni, baik mewah maupun sederhana, sangat pas. Benar-benar dibuat khusus, dan bahannya sekilas luar biasa.
Kedatangan Carson Chen menarik beberapa tatapan. Awalnya itu normal, tapi orang-orang itu tercengang. Siapa kamu? Kenapa menyelinap masuk? Segera keluar. Orang mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana. Carson Chen mengenakan semua pakaian yang benar-benar terlalu biasa. Apa boleh buat, bukan karena dia tidak ingin memakai pakaian yang lebih baik, tapi karena dia tidak punya. Aku punya kartu undangan. Carson Chen mengangkat kartu merah di tangannya dan berkata, undanganmu mungkin palsu. Masih ada beberapa orang yang tidak mengampuni, betapapun baiknya sifat mereka akan kesal ketika mendengar kata-kata seperti itu. Halo, nama aku Juhan Tang. Aku adalah kakak dari Juno Tang, protagonis acara Naga Terbang. Bisakah kamu menunjukkan kartu undangannya? Pada saat ini, seorang pemuda mengenakan seragam naga emas ungu Budo datang melangkah ke deparinya. Wajahnya penuh senyuman seperti angin musim semi, dan nadanya lembut. Carson Chen menyerahkan kartu undangan itu. Juhan Tang membukanya dan tampak terkejut. Kamu adalah Carson Chen? Ya, Carson Chen mengangguk. Ternyata itu kamu. Undangan ini dikirim kepadamu oleh Juno sendiri. Selamat datang di acara Naga Terbang Juno. Silakan cari tempat duduk dulu. Perjamuan akan dimulai ketika hampir semua orang datang. Juhan Tang mengembalikan undangan itu kepada Carson Chen. Semua orang tahu bahwa pria biasa ini benar-benar memiliki kartu undangan, dan protagonis hari ini Juno Tang yang secara pribadi mengirim undangan tersebut, jadi semua orang kagum. Carson Chen, nama ini terdengar familiar. Mungkinkah dia Carson Chen dari keluarga Chen, salah satu dari 6 master muda kota Fengwu? Ternyata itu dia. Hanya seorang anak dari keluarga cabang. Setelah mengetahui identitas Carson Chen, mereka kehilangan minat. Seorang anak dari keluarga cabang, dan dari keluarga Chen, keluarga yang menekankan berjuang untuk mencapai puncak dengan kemampuannya sendiri. Toh, kalau tampil bagus di pentas seniman bela diri, belum tentu bisa jadi petarung. Memikirkan kali ini, berapa banyak orang yang dikenal sebagai pendekar muda Fengwu tidak memenuhi syarat untuk masuk, itu adalah buktinya. Carson Chen tidak tahu bahwa dia disebut sebagai salah satu dari 6 master muda kota Fengwu. Dia sedikit terkejut, lalu tersenyum, menyimpan kartu undangan itu dan melirik sekeliling. Tingkat 3 sangat besar, mungkin panjangnya dan lebarnya 30-40 meter, tinggi 5 atau 6 meter, dekorasi sederhana, dikelilingi oleh kursi. Di antara setiap 2 kursi, ada meja dengan kuaci, buah-buahan dan kue-kue lezat serta teh yang diseduh. Di sudut-sudutnya terdapat tempat dupa perunggu berbentuk naga, dengan kayu cendana yang dibakar, harumnya menyegarkan. Dia dengan santai menemukan kursi kosong dan duduk, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Tehnya harum, aromanya berputar-putar di dalam cangkir, berasap, seperti awan dan kabut. Ambil sepotong kue yang lembut, masukkan ke dalam mulut dan cicipi dengan hati-hati. Sungguh enak, dia belum pernah memakannya selama ini. Terutama setelah makan sepotong kue dan minum teh kabut awan, 2 rasa yang sangat berbeda saling melengkapi, dan rasa yang dirasakan di mulut semakin nikmat. Mengabaikan tatapan orang lain, Carson Chen makan sendiri. Tiba-tiba, satu orang berjalan ke kursi seberang Carson dengan langkah kacau dan duduk. Teman, apakah kamu mau segelas anggur? Begitu orang itu duduk, dia dengan lembut meletakkan labu anggur di atas meja, dan menyapa Carson Chen dengan akrab. Tidak, terima kasih. Carson Chen sedikit tersenyum. Aku melihat teman-temanku juga berlatih pedang, bagaimana mungkin tidak ada anggur? Alis orang itu seperti pedang, matanya tampak kabur, tapi jernih, sudut mulutnya menggantung, ada senyum di wajahnya, anggun dan liar. Dia mengenakan seragam budo putih, bersih, dan pedang panjang di belakang punggungnya berwarna merah darah. Aku berlatih pedang dan tidak minum. Carson Chen tersenyum. Kedengarannya sederhana bagi satu orang untuk mengatakan itu, tapi itu juga mengungkapkan paradigma yang berbeda dari keduanya. Sayang sekali. Pria itu menghela nafas, membuka tutup labu anggur, menyesapnya, dan wajahnya penuh kepuasan.
minum dan berlatih pedang, mencari angin sambil mabuk. Namaku Yilano Yang, dan namamu adalah Carson Chen. Carson Chen merasa bahwa pemikiran orang ini agak di luar kebiasaan, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk saling mengenal dan mengobrol satu sama lain. Ketika mengobrol, Carson Chen menemukan bahwa Yilano yang mengenal kota Fengwu dengan cukup baik, sehingga meningkatkan pemahaman Carson Chen tentang kota Fengwu. Semakin banyak orang memasuki tingkat 3 gedung kategori petarung. Zheno Li juga datang. Wang Qizhao juga bersamanya. Keduanya dikalahkan oleh Juno Tang sebelumnya. Sekarang mereka ada di sini, aku bertanya-tanya apakah akan ada pertempuran antara naga dan harimau. Aku menantikannya. Juno Tang, Zheno Li, dan Wang Qizhao masing-masing berasal dari 3 keluarga bangsawan kota Fengwu. Mereka seumuran dan merupakan talenta yang luar biasa. Mereka disebut 3 pendekar muda kota Fengwu. Mereka berimbang, namun sejak Juno Tang mengalahkan Zheno Li dan Wang Qizhao, dia menjadi juara, menjadi pusat perhatian tidak tertandingi untuk sementara waktu dan menekan 2 lainnya. Adapun hubungan antara Juno Tang dan Carson Chen, keluarga Chen tidak mempublikasikannya, mungkin karena permintaan keluarga Tang, dan keluarga Tang sendiri tidak akan mempublikasikannya. Carson Chen juga melihat Zheno Li dan Wang Qizhao, keduanya mengesankan, dan mereka luar biasa pada pandangan pertama. Zheno Li membawa pedang panjang dan tersenyum, membuat orang merasa sangat nyaman, seolah-olah dia menyapa semua orang, tapi terlihat tenang dan semilir. Dia mengenakan seragam budo putih bertatahkan perak emas, memperlihatkan jejak kemewahan dalam kesederhanaan. Wang Qizhao memiliki pisau panjang di pinggangnya, wajahnya acuh tak acuh, matanya dingin dan tegas, dan dia mengenakan seragam budo hitam, yang membuatnya semakin terlihat seperti orang asing, seolah-olah mereka berada ribuan mil jauhnya. Seolah merasakan tatapan Carson Chen, Zheno Li berbalik dan sedikit mengangguk, mata Wang Qizhao sedingin pisau. Keluarga Li Zheno Li, keluarga Zhao Wang Qizhao, keduanya telah melakukan 7 kali pemurnian darah energi, dan mereka akan segera menyelesaikan ke-8 kalinya. Yilano yang menyesap anggurnya lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar layak menjadi bangsawan peninggalan zaman dinasti, mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Era dinasti, Carson Chen bingung. Era kita saat ini adalah era seniman bela diri, dan era sebelumnya adalah era dinasti, yang konon sudah dihancurkan oleh monster. Yilano yang tampak mabuk, aku juga ingin berterima kasih kepada era seniman bela diri atas kedatangannya. Kalau tidak, orang biasa seperti kita tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar seni bela diri. Carson Chen berpikir setelah mendengar ini. Sarton Sun, Gary Zhou, Steve Wang, Ferdio Yang, Liang Kong, kelima orang ini disebut 6 master muda kota Fengwu termasuk denganmu. Carson Chen dengan tajam memperhatikan bahwa ketika Yilano yang menyebut nama Ferdio Yang, ada sedikit perubahan yang tidak terdeteksi dalam nadanya, jadi dia mau tidak mau melihat Ferdio yang lebih banyak. Dia mengenakan seragam budo biru, dengan pedang panjang di punggungnya, dia terlihat gagah. Keduanya bermarga Yang. Mungkin ada hubungan di antara keduanya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi Carson Chen tidak berniat untuk cari tahu. Seiring waktu berlalu, beberapa orang lagi datang, mata mereka menyapu, dan salah satu dari mereka menetap pada Carson Chen, sedikit terpana, dan segera berjalan menuju Carson Chen. Bersambung.